Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Nah, jadi ibu, cerita Bani Israel ini tidak satu periode, tidak satu tempat. Mereka hidupnya terbagi-bagi pula. Ya, ada yang tinggal di pinggiran laut, ada yang di atas pegunungan, ada yang di dataran begitu. Ini cerita orang yang tinggal di pinggiran laut nih. Namanya daerah ini Antioquia. Kalau sekarang masuk ke daerah Yordan dekat laut, atau Mesir ujungnya, di situ, ya, di daerah Antioquia. Apa yang terjadi? Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Kan Bani Israel ini begini, ibu bapak, mereka sebenarnya diwajibkan oleh Allah untuk beribadah di hari Jumat seperti kita. Tapi mereka tawar. Entah apa pula maksudnya dia tawar. Janganlah kami di hari Jumat, hari Sabtu lah gitu. Akhirnya diizinkan oleh Allah mereka beribadah khusus seperti kita berjumat di hari Sabtu. Tetapi beda karena mereka ini bagadeli dibuat di Tuhan hukum berat. Karena banyak cincong kalau bahasa kita sekarang. Dihukum oleh Allah dengan hukum berat. Apa hukum beratnya? Kalau kita umat Islam beribadah di hari Jumat, cukup ketika waktu Jumat itu 1 jam selesai. Kalau bagi mereka tidak 24 jam. Mulai tenggelam matahari di sore hari, kan sudah masuk hari Jumat tu. Sampai maghrib hari berikutnya tidak boleh bekerja, istirahat saja di rumah. Kerjaan ibadah-ibadah saja. Setiap minggu begitu, dari dulu sampai hari ini. Ya, hari Sabat nama menurunkan, Yaumus Sabat, Sabtu, Sabat. Jadi mereka tidak boleh bekerja-kerja, kerjaannya cuma beribadah saja. Ini. Jadi Bani Israel disuruh dia beribadah. Tak boleh bekerja, khusus di hari Sabtu. Tak boleh menangkap ikan. Karena daerah mereka, di daerah Antioquia itu, karena di pinggir laut, salah satu penghasilannya adalah nangkap ikan. Kan nangkap ikan itu ibu, bapak kita kan pergi ke tengah, pakai kapal, kemudian ditangkap ikan, bawa pulang. Kalau hari-hari biasa, mereka pergi ke tengah belum tentu dapat ikan. Tapi kalau hari Sabtu, banyak ikan ke pinggir. Itulah ibu, namanya apa? Ujian datang ketika ada larangan. Di situ pula asiknya. Kalau sudah bulan Ramadan dilarang makan di siang hari, makanan lama yang tak nampak-nampak selama pun akan keluar. Ya. Jadi begitulah pokoknya apa yang dilarang itu betul ujian datang. Kecik dokter tak boleh makan tambusu, tak boleh makan gazebo, tak boleh makan tunjang kalau depan lah samurat darah tinggi ke sonde itu banana lama dewa. Okay, sama lah gitu. Nak payah meninggalkan. Pernah waktu bapak saya dulu almarhum dirawat di M Jamil tu sekamar dengan orang dia sakit begitu. Bapak ni sudah sakit darah tinggi apalah kolesterol macam terus nampak dia makan apa? Makan, memang apa? Tunjang tu. Aku makan tunjang tapi apa? Kecik bininya, itulah tiap harinya mau makannya mau diko keciknya. Jadi kalau nak makan iko, nak makan gazebo, nak makan tunjang, nak makan tembusu, rasa nak makan. Padahal lah dirawat rumah sakit itu je dimakan oleh. Bakal makan je oleh iko. Kalau diurus. Kalau diurus. Kalau masalah dunia mungkin bisa bekolah diurus, tapi masalah akhirat leka diurus di akhirat. Amo ibu berurusan di akhirat, Pak? Ya salah. Tak tahu berurusan di akhirat dah. Banyak datanglah ikan kalau setiap hari Sabtu tu ke pinggir-pinggir. Bakal ikon deh. Tak boleh menangkap ikan kadang-kadang banyak jangan di jalur diambil sebisa model itu. Tapi nak boleh itulah namanya keciknya. Hidup berakal mati beriman. Dah hidup kena tanpa mati kena tangan tu.
Menurut dia, tapi ini berhelah-helah di dalam beragama, tak boleh. Berhelah-helah di dalam agama tak boleh. Dicarinya lah akal. Apa akal? Kan kalau di dalam Islam itu waktu mulai hari itu di maghrib kan, berakhirnya maghrib lagi besok. Jadi kemarin maghrib itu masuk hari Minggu, nanti datang maghrib lagi masuk hari Senin dah, ya. Begitu. Sebelum datang hari Sabtu, hari Jumat ba'da asar dia pasang pukat. Ada yang mengatakan betul-betul pukat dipasangnya di pinggir-pinggir tuh. Ada yang mengatakan enggak begitu. Digalinya ke daratan. Digalinya ke daratan nih Ibu, Bapak gitu. Dibikinnya seperti apa namanya? Seperti waduk lah begitu. Di waduk digalinya atau dikasihnya jalan galian sempit. Kalau di malam hari kan air laut pasang kan? Naiklah air laut begitu. Ikan tuh masuk ke dalam tempat yang dibikinnya tadi itu. Pagi subuh-subuh kan air turun. Terperangkoklah ikan di situ. Kan enggak masalah, enggak mangga-mangga dah. Enggak ada perangai, enggak ada apa-apa. Awak membuat itu tuh di hari Jumat. Kemudian hari Minggu pagi baru dia ambil ikannya. Bermain-main dia. Kan sebenarnya enggak mangga-mangga, enggak dogenya kan. Hari Sabtu tuh beribadah saja kerjanya. Enggak ada dia berbuat apa-apa. Tapi ini namanya bermain-main di dalam beragama. Marah Allah. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina, yang mencibir segala jo. Lah dia giah makan itu di lembah Hanai itu, ada mencibir itu. Mencibir kepanjangan. Itulah kerjaan. Jadi Ibu sudah diingatkan, nanti ada kita temukan di dalam surat Al-A'raf. Bukan begitu saja, bukan langsung pas dia melakukan itu, langsung jadi baru, enggak. Diingatkan oleh sebagian yang lain dulu. Orang kampung kami. Jadi ibaratnya adalah ustadz di situ tuh mengingatkan. Kan telah dilarang oleh Nabi Musa, Allah larang kalian untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Bahkan bukan menangkap ikan saja, pergi ke parak juga tidak boleh, berteranak tidak boleh. Pokoknya padian saya hari Sabtu tu khusus kalian itikaf selah di rumah, jadi pokoknya beribadah sehari itu. 6 hari kerja, sehari saja ibadah. Kan tidak susah banyak. Kenapa kalian lakukan hal ini? Nanti Allah marah, kata sebagian orang. Di antara mereka yang masih insaf, yang masih soleh, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada yang ini. Jadi ibaratnya orang tuh, ibu bapak seperti kita di padang ni lah, tinggal di pinggir laut. Kemudian dilihatnya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jalan biasa-biasa saja hari kok. Makan tuh, dapat ikan, makan. Kemudian apa yang ada lagi yang mengatakan, manga kalian sibuk-sibuk bana menginginkan paja-paja tu pada hasillah nyokan dihancurkan dek Tuhan awak mengalu ke di satu-satu lo pada hasillah pada awak lo dibangi dek ko. Ini orang yang apatis namanya ibu. Sibuk-sibuk lo urusin diri surang-surang. Kan itu kan ada alasan gini. Jangan orang diurus. Ibu bapak, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan mengurus orang, justru mengurus diri kita sendiri itu. Kalau turun azab, dengan kita serta ikut. Apa kata Allah dalam ayat yang lain surat Al-Anfal? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada hukuman dari Allah, azab dari Allah yang tidak menimpa orang jahat di antara kalian saja. Orang baik pun kena. Maksudnya waktu hidup di dunia ini. Ibu, banyak LGBT sekarang di Padangnya. Ngeri bentuk apa? Pak, ada pula gerakan organisasinya seperti itu. Kalau kita restui saja, tidak ada pembantahan dari kita, datang azab dengan kita terkena.
Walaupun kita membantah, tetapi jumlahnya masih lebih sedikit daripada yang diam saja. Seperti yang apatis tadi tu, lalu orang akan diurus pada dia selahnya, kada awak doh. Kalau ada kelompok yang seperti itu, diturunkan oleh Allah azab dan orang tu terkena. Yang apatis tadi tu. Nah, uruslah diri surang-surang. Dia tidak ikut melakukan itu, tetapi dia bilang seperti itu, dia terkena azab juga. Nauzubillah. Dia terkena dia azab. Namun kalau kita yang membantah hal itu, kita tidak setuju dengan perbuatan jahat itu, cuma kita tidak mempunyai kemampuan untuk merubah. Turun azab, tetap kita terkena azab. Cuma azab dunia, di akhirat tidak ada lagi. Di dunia kita tetap terkena azab. Karena ada datang gampo gitu, tidak usahlah kau digoncang lo rumah mak kau, kan mak kau rajin kuik di pondok tadabur. Nah, aduh, dioyak sedo ya. Oyak samurato. Cuma di akhirat nanti baru dibedakan. Siapa yang ikut merestui, siapa yang melakukan, dan siapa yang membantah. Nah, tiga pembagian, 2 celaka, 1 yang selamat, yaitu yang membantah, yang tidak setuju. Sekurang-kurangnya, ya Allah, saya benci sekali dengan perbuatan itu, cuma tidak bisa merubahnya. Ampunilah saya, ya Allah. Itu. Walaupun turun azab ibu bapak kepada kita, hancur kita, itu hukuman dunia saja, di akhirat tidak lagi. Nah, semoga kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ibu, kalau di dalam surat atau Al-Maidah disebutkan sebahagiannya jadi babi, sebahagiannya jadi monyet. Jadi dibagi 2. Khanazira wa abadat tagut. Ada di antaranya itu menjadi monyet, ada yang menjadi babi. Nauzubillah. Tapi jangan pula ibu bapak bayangkan babi yang ada sekarang tu, monyet yang ada sekarang tu, baru yang ada sekarang tu keturunan Yahudi. Nah, mereka dirubah oleh Allah menjadi monyet baru 3 hari saja. Yang jadi babi juga 3 hari saja. Setelah itu disuruh oleh Allah, matilah kalian. Mati mereka. Nah, dan itu matinya, na'udzubillah subhanahu. Kafir. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan demikian itu nakalan, peringatan. Nakalan ini sebenarnya azaban yang tujuannya untuk mengingatkan. Seperti anak-anak mada begitu dipilin telinga sek. Pilin pusek stek. Itu. Nakalan lima baina yadaiha. Di antara apa yang ada di depannya dan apa yang di belakangnya. Wa mau'izatan, orang-orang pada masa itu maksudnya. Peringatan bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian untuk kita. Wa ma khalfaha itu kita. Wa mau'izatan lil muttaqin, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kejadian Bani Israel dirubah oleh Allah menjadi baru tu. Ini juga menjadi pelajaran lah bagi orang-orang yang sesudahku yang datang. Kalau itu menjadi pelajaran bagi ibu dan bapak, itu berarti berhasil kita belajar dan mendengarkan cerita Bani Israel ini. Tetapi kalau waktiru justru perangainya, parah nih. Siapa nih? Jadi begitulah kira-kira perangai Yahudi untuk sampai detik ini.